kasih Pak Jitano. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ni'matillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Subhana la ilma lana. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbis rohli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Hadirin yang dimuliakan Allah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadiratnya atas limpahan nikmat yang diberikan kepada kita semuanya. Nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat kita bisa bermuajah di tempat yang mulia ini dalam rangka kita bersama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan kajian-kajian ayat-ayat suci Al-Quran. Ini membahas masalah surat Az-Zukhruf ayat yang ke-9. Surat yang ke-43 ayat yang ke-9 ini mari kita sama-sama pelajari. Sudah ketemu semua Bapak-bapak? Ya. Sudah 1, 2, 3 kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna khalaqahunna azizul alim. Shadaqallahul adzim. Ya, kami artikan dari huruf, dari kata satu-satu ini. Dari pertama ini sudah kelihatan satu huruf. Ya. Wa itu berarti dan. Ya. La itu sungguh dengan lam takkid. Muat. In jika. Berarti kalau diartikan dan sungguh jika. Nah, itu atau satu. Sa'al tahum dari kata sa'ala. Sa'ala itu bertanya. Sa'al tahum ada sa'ala, ada ta, ada hum. Satu-satu itu. Sa'ala, ta, dan hum. Sa'ala menanyakan atau engkau tanyakan, tanya engkau. Hum kepada mereka. Sa'al tahum, sa'ala itu menanyakan atau bertanya. Ta engkau, siapa engkau itu? Dan jika engkau, dan sungguh jika engkau menanyakan, engkaunya siapa? Ta di situ. Muhammad. Jika engkau Muhammad menanyakan kepada mereka, siapa mereka itu? Orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Ya. Jadi berapa huruf ini artinya panjang ternyata kan. Man, siapa? Nah, pertanyaannya itu man, itu istifham huruf. Siapa? Khalaqa samawati. Siapa yang menciptakan? Khalaqa itu menciptakan. As-samawat, langit-langit. Bentuknya jamak.
Kalau tunggal satu, samaun, langit hanya satu, samawat berarti jumlahnya banyak. Berapa nih langit itu tingkatannya? Kan 7, makanya banyak samawat. Siapa yang menciptakan itu langit? Ya, orang-orang musyrik ditanya. Wal arda dan bumi. Nah, arda itu nggak pernah jamak karena bumi itu kan jagat raya ini satu. Ya. Wal arda la yaqulunna, sungguh ya, mereka akan mengatakan atau menjawab, orang-orang kafir Quraisy atau orang-orang musyrik tadi menjawab, khalaqahunna, yang menciptakan langit dan bumi itu ya, adalah siapa? Al-Aziz, yang maha perkasa, ya. Al-Alim, yang maha mengetahui. Al-Azizul Alim, yang maha perkasa dan maha mengetahui. Itu arti secara kata maupun huruf. Ya. Nah, ini supaya ada kesambungannya yang mirip ayat ini. Padahal banyak ayat yang begini. Tapi kita lihat aja di surat Luqman. Surat Luqman itu surat keberapa? Ambil 2 aja. Yang mirip begini banyak. Ada sederet itu sampai 3. Ya. Surat keberapa Luqman? 31 berarti mundur. Ayatnya 25. Nah, ntar kan mirip begini. 31. Iya kan, mirip kan? Ini saya ambil yang mirip. Dan ayat yang begini ada beberapa ayat yang mirip-mirip. Ayat 25 kan? Iya. Sama nggak Haji? Hmm? Mereka kiri kanan belum ketemu. Rumah Luqman tadi. Ya. Walain ya baca bareng-bareng. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walain sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Qul alhamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun. Ya. Walain di situ juga ya. Sungguh jika engkau Muhammad menanyakan kepada mereka orang-orang musyrik itu,
Man khalaqa, siapa yang menciptakan langit-langit dan bumi, mereka tentu akan menjawab atau pasti menjawab la, begitu bisa berarti pasti. La yaqulunna Allah. Yang menciptakan itu adalah Allah. Kalau ini tegas langsung Allah. Kalau tadi Al-Aziz, Al-Alim. Sifat daripada Allah atau asma daripada Allah. Maha perkasa lagi maha mengetahui. Siapa yang maha perkasa maha mengetahui? Ya Allah. Gitu. Walhamdulillah, katakanlah segala puji bagi Allah. Bal aksaruhum, bahkan sebagian besar mereka itu la ya'lamu, tidak mengetahui. Ya, kembali kepada surat yang pertama tadi, surat Az-Zukhruf ayat yang ke-9. Ya. Arti yang seluruhannya apa, Pak? Siapa yang baca? Islam, kalau ditanya waktu itu, ini kan turunnya di Mekah waktu zaman jahiliyah, berarti khitab atau permintaan daripada ayat ini ya adalah kepada orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrik, disuruh tanya, ya Muhammad, tanya itu orang-orang kafir, orang musyrik itu, orang-orang di zaman jahiliyah, siapa sebenarnya yang menciptakan langit dan bumi ini? Pasti mereka akan menjawab Al-Aziz, Al-Alim, atau menjawab Allah yang maha perkasa dan maha mengetahui. Ya, jadi mereka dulu sudah banyak yang mengenal Allah pada saat itu, sebelum Islam datang. Maka kalau ditanya yang menciptakan itu Allah. Permasalahannya, kenapa mereka tidak meyakini kepada Allah yang Esa itu? Ya, masih menyembah berhala. Ya. Mereka juga mengakui adanya Allah, tapi di dalam beribadah dia menyembah kepada juga berhala-berhala itu sebagai perantara. Ya. Ya, tujuan mereka nyembahnya Allah, tapi tetap aja perantaranya berhala-berhala itu. Makalah disebutnya musyrik, syirik, menyekutukan Tuhan. Jadi tandingannya Allah itu berhala-berhala itu. Ya. Itu diantaranya. Nah, kenapa mereka itu kok sudah pada mengenal Allah pada saat itu? Ya dari sisi namanya saja kita sudah banyak yang tahu. Ayahnya Rasulullah siapa namanya? Bapaknya Rasulullah. Nah, udah Abdullah kan? Padahal belum zamannya Muslim Islam kan itu. Tapi sudah ada Abdullah. Abdun itu hamba, Allah. Abdullah. Jadi hamba Allah. Jadi udah pada kenal. Abdullah bin Abdul Muthalib. Ya. Jadi udah pada kenal masalah Allah. Cuman sayangnya mereka tidak meyakini segala sesuatu itu adalah yang menguasai, yang menciptakan, yang memberi adalah Allah. Masih cari yang dianggapnya mereka, wah ini yang lebih dekat kepada mereka yang mungkin bisa mengasihi. Padahal patung-patung yang mereka sembah itu, dia tidak bisa memberikan manfaat kepada orang-orang
kepada mereka itu orang-orang musyrik atau orang-orang kafir Quraisy saat itu. Memberi manfaat juga nggak bisa, memberi rezeki juga nggak bisa, juga tidak bisa memberi yang menyengsarakan. Yang menyengsarakan coba suruh membuat sengsara, nggak bisa juga kan. Yang memberi kebaikan juga nggak bisa, yang menyengsarakan juga nggak bisa. Nah itu diyakini oleh mereka. Tapi mereka kadang hanya menganggap ini hanya sebagai perantara saja. Nah dengan perantara itulah yang namanya disebut musyrik. Syirik perbuatannya, musyrik orangnya. Jadi itu diantaranya. Orang-orang dulu sudah mengenal Allah. Sudah tahu. Yang kalau ditanya ya begitu jawabannya. Cuman permasalahannya tidak mau tunduk taat kepada Allah. Ajaran-ajaran yang sudah disampaikan oleh Rasulullah ya tidak mau mentaatinya. Inilah perbuatan mereka. Ini sebagai gambaran kepada kita ya. Tapi kalau ditanya, ini kan zaman dulu ya. Zaman jahiliyah dulu. Kalau ditanya yang sekarang, apakah jawabannya seperti itu? Saya yakin ya tidak. Kalau dulu masih bisa menjawab Allah. Nah, karena Allahnya yang sekarang kan juga beda kan. Siapa yang menciptakan langit dan bumi kalau dikejar-kejar? Yesus gitu kan. Karena kalau dikejar lagi, Yesus lahirnya tahun 1 Masehi dari perut Maryam. Langit kan sudah ada sebelum Maryam itu lahir ya kan. Atau sebelum Yesus lahir langit sudah ada. Dan dari zaman Adam kan sudah ada langit dan bumi. Ya, justru diciptakan langit dan bumi dulu baru manusia kan. Iya. Ya itu kan paham mereka. Iya gitu. Udah terbantahkan. Iya, orang udah ada dari zaman Nabi Adam. Atau sebelum Adam diciptakan bumi langit duluan. Itu diantaranya. Jadi jawabannya tentu beda yang dulu sama sekarang. Kalau ditanya siapa yang menciptakan agama Hindu? Ya Sang Yang Widi lah. Kan begitu. Terus agama Buddha, ya Siddhartha lah yang bikin. Terus agama Shinto, agama yang lainnya. Kalau Shinto itu lebih menyembah ke apa? Matahari. Ya, matahari lah, dewanya dia. Nah, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, agama Majusi, ya api lah yang menciptakan. Agama Yahudi, ya udahlah. Nah, Tuhannya mereka kan apa itu? Adonai atau Yahweh, apalagi itu yang macam-macam. Ya. Malah orang kafir Quraisy yang dulu malah yang menciptakan itu Allah. Cuman saya masih tetap menyembah pada patung-patung karena ini sebagai perantara supaya sampai kepada Allah kan. Tentu beda dulu sama sekarang. Saya yakin. Karena keyakinan seseorang, doktrin-doktrinnya kadang lebih kuat daripada dalil-dalil atau ajaran-ajaran. Ya.
itu jagat raya yang diciptakan oleh Allah SWT. Ya, kenapa ayat ini banyak yang sama? Ya, supaya memperkuat akidah keimanan kita. Hampir mirip-mirip, ya. Nah, ada yang diulang, supaya kita tambah yakin, ya, begitu. Bapak-bapak sekalian, singkat. Ini kalau satu ayat aja lah, kalau dijabarkan sampai belakang banyak. Sampai 14 nih yang dulu saya belajar. 14. Nanti ganti lagi. Ya, sampai di situ dulu Pak Haji Darno. Kalau mau menambahi, mau mengomentari, monggo silahkan. Ya, intinya bagi kita sebagai orang Islam, orang yang beriman, segala sesuatu yang ada di bumi, di langit dan bumi ini. Langit dan bumi beserta isinya ini adalah ciptaan Allah. Khalaqa di situ itu beda dengan ja'ala. Khalaqa itu kalau dalam tafsirnya menciptakan sesuatu yang memang sama sekali belum ada. Itu khalaqa. Ya. Nah, jadi makanya di situ khalaqa samawati wal ardh, kan sebelumnya belum ada. Ini menciptakan yang sama sekali sebelumnya belum ada. Ya. Kalau sebelumnya sudah ada, itu biasanya pakai ja'ala, menjadikan. Ya. Nah, itu diantaranya. Nanti ada ayat yang berkaitan dengan ja'ala, dengan khalaqa, sehingga bisa membedakan mana yang khalaqa, mana yang ja'ala. Khalaqa itu yang Allah ciptakan, sebelumnya sama sekali belum ada. Kalau ja'ala, sudah pernah ada diciptakan. Nah, itu Pak Haji. Ya. Zuhru. Udah. Ya, dari pertama sebenarnya sudah disebut ya, atau di zaman eh, Nabi Ibrahim juga Allah kan nyebutnya. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, semuanya tauhidnya kepada Allah, mengesahkan kepada Allah. Ya, di zaman Nabi Isa sampai kepada Nabi Muhammad. Allah. Ya. Nah, hanya dimulai dari zaman Nabi Musa, ya, yang mengajarkan selesai Nabi Musa, itu orang-orang yang muncullah, itu Yahudi, ya, Yahudi, maka Tuhan mereka sudah bergeser, ya, apa yang hebat itu Adonai, HWH, satu lagi saya lupa nih.
tuanya Yahudi disebutnya. Ada yang ingat, yang tahu? Memang yang dikenal Yahweh yang dikenal ya. Nah, ada nama sebutan lain yang mirip dengan Islam, nyebutnya Adonai, ya, Yahweh. Kalau enggak, Musanya masih nyebut, ya, ya Yahweh, Adonai, satu lagi, ya. Ada ilahnya lagi. Ada ilahnya emang. Nah, kalau ke Allah, ya, kadang antara orang sebelah dengan Islam, orang sebelah Islam tak ikut-ikutan, Allah udah disebut dari Nabi Isa, ya. Allah Bapa, gitu. Ya, padahal itu orang Nabi, ya Pak, orang Kristen itu ngikuti Islam, tapi dia ngotot kan duluan Kristen daripada Islam. 700 tahun selisihnya kan begitu ya. Iya, abad ke-7 baru muncul Ahmad kan duluan. Iya, namanya kitab apa itu? Kitab Alkitab yang diterjemahkan LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, itu baru tahun 40-an berapa ke sini. Iya. Nah, dia namanya kan bukan Allah. Kalau di Inggris apa? God. Bukan Allah kan? Nah, terus kalau di Jepang apa? Di Medan Batak aja apa? Nah, bau apa itu? Bau-bau. Hah? Bau-bau. Beda. Dalam kita yang namanya Islam, di mana saja, di tempat, di Amerika, di Afrika, di Arab apalagi, di dunia mana saja disebutnya Allah, iya kan? Ya memang Allah kan. Kalau mereka kan beda-beda. Nah, di Yunani apa? Theos. Kan beda. Nah, Theos di Yunani bahasa Allah itu kan Theos. Ya. Allah kalau di Indonesia Allah Bapa, itu Theos Yunani. Ya, ya itulah beda-beda kan. Kalau kita mau seluruh dunia Allah kan. Adanya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan Theos Akbar, Theos Akbar kan. Ya, itulah keistimewaan Islam di mana saja. Belum lagi ya, satu, kalau kiblatnya satu arah sama, mau di seluruh dunia mana saja mengarah ke Ka'bah. Satu, Tuhannya satu, yaitu Allah. Nabinya satu, yaitu Muhammad. Terus begitu. Itulah orang-orang. Jadi luar biasa kita. Tetap aja al-Islamu ya'lu wa la yu'ta'ali. Islam itu melebihi daripada yang lain, agama-agama lain. Dari kata Allah saja sudah lebih unggul. Ya. Itu diantaranya. Ya, silakan Pak Amin. Jadi dari situ perubahan. Hmm.
Gimana Pak Narto? Yang iya, iya. Nah itu memang kan kita tegas di dalam Al-Quran. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala alaihi wa huwa bil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari-cari agama selain Islam, maka tidak akan diterima. Dan di hari kiamat nanti termasuk orang-orang yang merugi. Jelas ayatnya. Ya, satu. Nah, agama Islam agama yang diridhai oleh Allah. Ayat yang terakhir turun. Ya, apa bunyinya? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islamadina. Allah rela, ridha Islam ini menjadi agama kalian waktu itu. Agama kita. Nah, terus inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang memang berada di sisi Allah itu hanya agama Islam. Maka dari zaman Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad itu sebetulnya ajarannya semua Islam. Islam itu berarti menyerahkan diri, berserah diri, damai. Nah, lebih diartikan lagi taat dan tunduk patuh terhadap ajaran-ajaran Allah dan Rasulnya. Dari zaman Nabi Adam sampai pada Nabi Muhammad. Islam kan. Tapi ngotot. Memang Nabi Isa beragama Islam? Iya, agamanya Islam Nabi Isa. Ya, semua Islam. Jadi, ada kadang bertanya, sebelum Islam datang apa yang disembah orang-orang Arab saat itu? Dijawabnya agama Ibrahim, Hanifah, yang cenderung condong kepada ajaran Nabi Ibrahim. Ya Islam berarti. Itu Pak Narto. Ya nggak salah pokoknya Islam yang lebih unggul karena di beberapa ayat ditegaskan sekali. Yang lebih tegas lagi, siapa yang cari-cari agama selain Islam tidak akan diterima dan di hari kiamat nanti termasuk orang yang rugi. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala alaihi wa huwa bil akhirati minal khasirin. Ya. Itu. Ya mereka yang nggak diterima yang selain Islam gitu. Rugi semuanya. Itu. Ya, Pak Narto menjelas lebih tegas begitu. Cari hangat-hangat dulu. Ada orang KTP Islam, orang Islam. Tapi bacaannya juga Islam. Al-Quran. Tapi nggak menjalankan sama. Iya. Dia merasa sholatnya itu langsung pada Allah. Ketika ikut jamaah, jadi tadi di rumahnya ya enggak sholat secara salinah, kayak kita. Itu bagaimana tuh? Iya. Ya, yang biasa disebut Islam Ambangan itu ya. KTP-nya saja. Jadi kalau KTP-nya saja yang tertulis Islam, nanti yang masuk Islam, yang masuk surga ya gampangnya KTP-nya kan. Jadi gini, kan
semua itu berangkat dari ketaatan. Namanya Islam tadi, ada yang lebih mengartikan, memaknai Islam itu adalah taat, tunduk, patuh terhadap ajaran-ajaran yang disampaikan Rasulullah yang datangnya dari Allah SWT. Artinya taat pada Allah. Siapa yang taat pada Rasulnya, faqad atau Allah. Man atau ar-Rasul, mayuti'ir Rasul, faqad atau Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, itu berarti taat kepada Allah. Sungguh taat kepada Allah. Faqad atau Allah, maka sungguh taat kepada Allah. Jadi orang yang taat kepada Rasul itu sudah merupakan taat kepada Allah. Nah, kalau orang mentaati apa yang diajarkan oleh Rasulullah, karena Rasulullah mengajarkan seperti itu, ya harus kita ikuti. Jangan membuat aturan sendiri. Kan gitu. Jangan membuat aturan sendiri. Kalau kemarin bicaraan beda mazhab, nggak masalah. Mazhab itu adalah suatu pilihan. Mazhab. Pilihan untuk itu. Kita boleh memilih. Namanya mazhab kan istihad dari mereka-mereka. Dari orang-orang tertentu. Kalau salah, masih dapat pahala mazhabnya. Namanya pendapat atau ijtihad. Nah, kalau benar dapat 2, salah dapat 1. Iya. Boleh kan mengikuti satu atau mazhab Syafi'i atau Hanafi atau Hambali. Arab kan pakai Hambali banyak. Ya. Nah, itu diantaranya. Tapi si Syekh Sudes ketika di Istiqlal jadi imam pakai bismillah juga. Karena tahu Indonesia ini mayoritas mazhabnya Syafi'i. Bismillahnya dijahar. Iya kan? Nah, enggak apa-apa itu. Tapi kalau tadi bikin aturan sendiri lah, itu sudah keluar dari jalur. Ya, keluar dari jalur. Ada yang sholat Jumatnya aja tiap hari Jumat itu sudah di Mekah kan begitu. Hebat kan, sholatnya di Mekah nanti laut. Ya itu ajarannya juga. Mohon maaf dan kesalahan. Mari kita baca kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.